Ketika orang-orang para penista agama ini kemudian malah menjadi viral, viewernya banyak, ya kan? Kemudian apa? Followernya banyak, pemujanya di mana-mana. Ini akan membangkitkan kepada orang, motivasi kepada orang untuk melakukan hal yang sama. Bahkan saya ini sempat ngelaporkan seorang jenderal TNI. Saya laporkan jenderal terkait penistaan agama, saya orang yang melaporkan. Oke, diproses nggak? Enggak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik friend, teman-teman DMC Talk semua, kembali lagi bersama DMC Talk. Di episode kali ini kita kembali lagi podcast, dan bintang tamu kali ini nggak main-main. Ini sekarang jam 11 teman-teman, kalau mau ke saya jam 11 ya. Benar jam 11 malam, luar biasa banget. Ini kami nggak biasanya, kalau biasanya kita di studio, kali ini kita beda nih, kita berkunjung ke kediaman si narasumber yang istimewa ini, yaitu seperti biasa saya bersama Gus Habibullah dan juga narasumber kita yang sangat istimewa Habib Umar bin Abdillah As-Segaf. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Selamat bihadirikum. Selamat malam. Kami mulia dengan datangnya ente semuanya, Masya Allah. Mulia. Terima kasih atas sambutan Habib. Tadi juga Masya Allah banget, kita udah dikasih apa ya tadi, bubur. Masya Allah enak banget buburnya, ada kita disambut sangat baik oleh beliau, dan saya sangat terima kasih Habib. Sama-sama, terima kasih hadirnya. Oke Habib, mungkin langsung aja Habib ya. Boleh. Habib Umar, ini langsung ke poinnya aja ya temanya. Ini lagi ramai banget nih Bib ya, apalagi di Pring Sewu, dan ini menurut saya masalah serius, bukan hanya di Pring Sewu, tapi menurut aku ini masalah yang seharusnya seluruh masyarakat seluruh muslim di Indonesia, bahkan di dunia, harus aware terhadap masalah-masalah seperti ini, yaitu tentang penistaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kasus, mungkin teman-teman yang belum tahu, ada seorang warga yang menista itu keterlaluan banget, dan dia itu menista semua ya, karena dia bahasanya semua umat Nabi Muhammad. Semua, berarti semua itu sedunia ya, semua tuh. Setiap umat semua tuh dinistakan. Mungkin aku nggak bisa ngomong di sini, tapi mungkin nanti minta tolong tim kreator ditampilkan buktinya apa yang dinistakan. Dan Habib ini adalah orang yang pertama melaporkan. Nah, Habib Umar boleh dong diceritain gimana sih Bib kronologisnya awalnya gitu. Oke. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Sebelumnya terima kasih datangnya antum semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu asbab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi hal seperti ini memang belakangan ini marak terjadi di negeri kita, tapi alhamdulillah di Lampung tidak pernah ada. Nah, tiba-tiba sekitar hari Sabtu, kemarin ini, sekitar siang hari, ana dapat kiriman dari salah seorang sahabat. Ada seseorang membuat status WA yang di situ dikatakan setiap acara yang aku datangi pasti bubar, dan semua umat Nabi Muhammad SAW adalah titik-titik, yakni menyebutkan alat kelamin daripada perempuan. Waliyadzubillah, subhanallah min dzalik. Bagi siapapun yang nggak terima boleh datang kepadaku. Menantang dia. Jadi ada 3 masalah besar di sini. Pertama, setiap acara yang aku datangi pasti bubar. Berarti ini orang kerjaannya bubarin acaranya umat Islam. Oh, jadi acara yang dimaksud ini memang spesifik acaranya orang Muslim dong. Umatnya Nabi Muhammad. Oh iya dong, karena dari kalimatnya kita ambil kesimpulan dari kalimatnya. Kalimatnya kan berkata bahwa setiap acara yang aku datangi pasti bubar, karena umatnya Nabi Muhammad semuanya. Nah, kan begitu. Berarti ini adalah acara-acara keagamaan, kan begitu. Dari yang kita tangkap ya, karena saya sendiri tidak kenal sama orang ini, warga ini, Ana tidak kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah ngerti, dan tidak ingin tahu apa kesehariannya gitu. Nah, kemudian ketika saya dapat itu,
kita marah dong sebagai umat Islam, dikatakan bahwa umat ini kan cerminan nabinya. Ketika sudah dikatakan semuanya, berarti termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semuanya dong. Dari min zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari ini semua umatnya adalah orang-orang yang seperti dikatakan oleh dia gitu. Dan ini sudah penghinaan kepada guru yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada semua guru-guru, semua para ulama, semua para asatid, bahkan di semua orang yang mencintai dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, semuanya terhina. Kemudian muncullah reaksi dari umat yang luar biasa. Beberapa majelis nelpon, beberapa teman-teman nelpon, mereka ingin datang ke brengsek, ingin menyelesaikan ini masalah. Bahkan karena di dalam kajian umat Islam ini biasa kita ada kajian ya rata lah, itu udah umum ya, bahwa di dalam kitab Asy-Syifa karangan Ghazaliyah dikatakan bahwa mansaban Nabi SAW, barang siapa orang yang mencela, menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan merendahkan para sahabat atau merendahkan para tabi'in atau merendahkan para pecinta Nabi Muhammad SAW dengan merendahkan, maka qutila walam yustadab, yuqtal walam yustadab. Orang ini hukumnya menurut ajaran Islam adalah dibunuh tanpa harus disuruh taubat. Perbedaan pendapatnya hanya disuruh taubat atau tidak, tetapi hukum Islamnya adalah dibunuh. Nah, nanti sebelum antum tambah pertanyaan, karena mau tambahkan dulu. Jadi ketika umat sudah marah, kita ini tidak mau ada kejadian-kejadian sebagaimana yang terjadi di Prancis, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, bagaimana para penghina Nabi tiba-tiba kepalanya lepas dari badannya, dan kita nggak mau terjadi itu di negeri kita, karena negara kita sudah memberikan hukum, ada pasal terkait penistaan agama yaitu 156 dan seterusnya. Maka ana merasa ini harus dimasukkan ke ranah hukum begitu, daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Nah itu luar biasanya di situ, karena aku dengar ya, itu katanya sebelum Habib ingin melakukan itu ada yang mau menangkap dan Habib itu mencegah katanya. Ya. Nah itu loh. Jadi beberapa teman-teman dari majelis taklim ya, bukan dari majelis taklim sini saja, dari beberapa majelis taklim yang lain, termasuk majelis taklim yang ana bina, itu mereka sudah panas kan. Dan mereka udah minta izin gitu. Udah gelap mata lah. Habib minta izin dong buat begini. Nggak boleh. Walaupun ada hukum Islam yang seperti itu, tapi kita tetap tunduk. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ada ulul amri. Ulul amri kita apa? Undang-undang kita. Undang-undang kita jelas di dalam Pancasila dikatakan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapapun yang merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sudah merendahkan Pancasila pada dasarnya, dan orang seperti itu tidaklah pantas dibiarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga akhirnya ana mengatakan pada teman-teman, mundur semuanya, jangan ada yang datang kalau ente masih menganggap saya sebagai saudara, masih menganggap ana sebagai guru, mundur semuanya, biar ana selesaikan ini lewat jalur yang seperti seharusnya, yaitu lewat kepolisian, kita laporkan kepada pihak yang berwajib begitu. Oke. Tapi saat ini memang laporan itu sudah diterima ya? Sudah. Malam itu juga kita laporan kurang lebih jam 10 malam. Ya. Karena banyak hal anak mesti nunggu pengacara, anak mesti nunggu saksi, banyak hal yang mesti harus dikumpulkan untuk keperluan laporan. Ada data-data yang mesti kita kumpulkan dan segala macam, sehingga sampai jam 10 kita baru bisa selesaikan semua masalah ya. Kelengkapan untuk laporan. Jam 10 kita datang, kita laporan, hari jam itu juga diterima, kita mendapatkan surat laporan. Kita dapat langsung pagi ya, sekitar jam 2 kita selesai membuat laporan tersebut begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Sejauh ini sampai mana kasus ini? Kasus ini sudah sampai kepada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Artinya secara umum kasus ini sudah sampai kepada level yang baik. Hari ini ya? Hari ini sudah sampai kepada level yang baik. Dari hari malam Ahad kita lapor, Senin, Selasa, Rabu
Ana sudah dapat surat dari pihak kepolisian, suratnya ada, mereka sudah mengatakan dalam waktu 30 hari dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Berarti dalam waktu dekat mudah-mudahan masalah ini segera selesai gitu. Ya amin, karena apa ya? Ini bukan masalah siapa yang mengucapkan, bukan ini siapa saja yang mengucapkan, ini tentang penistaan agama. Betul. Memang jangan sampai hal seperti ini tuh dibiarkan gitu kan. Betul. Karena karena ini udah marak di mana-mana kasusnya. Betul. Mungkin tidak di Indonesia tapi sekarang karena media sosial itu ramai kayak penistaan di negara lain kayak membakar Al-Qur'an dan lain-lain itu. Ya. Jangan sampai hal seperti ini terus-teruskan dibiarkan gitu. Betul. Jadi memang kalau ada kalau sudah mulai muncul di tempat kita memang harus segera langsung gitu ya. Ya, kita kan tidak menginginkan masyarakat pada umumnya yang mereka pada umumnya kurang memahami terkait masalah agama kan. Kemudian mereka termakan daripada apa yang mereka tonton, baik itu di YouTube atau di media sosial lah, intinya di media sosial, daripada hal-hal yang seperti ini. Seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu ada orang yang makan babi dengan bismillah ya. Kemudian ada orang yang masuk ke masjid dengan membawa anjing. Kemudian yang paling menghebohkan ada orang yang ngomong haji tuh ngabisin duit dan seterusnya. Ini semakin marak bagaimana ajaran-ajaran atau narasi-narasi dibangun untuk membuat apapun yang muncul dari Islam itu adalah hina dan buruk. Dan ini di framing juga oleh media-media. Anda akan kasih contoh framing media. Anda akan kasih contoh satu framing media yang kita nggak sadar kalau itu framing yang luar biasa tertanam di hati kita. Ada perayaan Idul Fitri atau Idul Adha di negeri kita. Ini setiap media meliput sholat Id. Tapi setelah sholat Id yang diliput dan ditampilkan di media apa? Sampah yang dihasilkan umat Islam bertumpuk. Seolah-olah sholat Id itu menghasilkan sampah. Dan kita nggak berasa itu. Dan itu diulang setiap tahunnya sehingga muncul wacana umat Islam itu jorok, umat Islam itu segala hal yang jelek masuknya kepada umat Islam. Dan itu kita rasakan hari ini. Anak kasih contoh sederhana saja di Indonesia nih. Anak kasih contoh sederhana. Zaman anak sekolah, zaman saya sekolah, itu kalau saya sekolah dengan baju sekolah, saya naik mobil itu ongkosnya ada subsidi anak sekolah. Jadi misalnya kalau orang biasa 500, saya sebagai 200. Anak SMA malah bisa 100, bukan 200, malah bisa 100. Tapi kalau ente pakai baju muslim dan santri, nggak ada sama. Padahal sama-sama pelajar. Kenapa? Karena santri belajar Islam. dan itu nyata. Mungkin sampai hari ini nggak tahu ya, karena sekolah sampai hari ini masih ada begitu nggak? Masih ada apa namanya? Ada subsidi harga nggak? Anak yakin masih ada. Tapi buat santri sampai hari ini nggak ada. Yang penampilannya belajar Islam nggak ada santri nggak ada. Harga umum 5.000 ya santri tetap 5.000, tapi kan anak sekolah turun harga. Jadi yang saya framing atau yang saya soroti adalah di mana di sini ada diskriminasi umat Islam itu. Betul. Dan ini terjadi di semua hal. Bahkan Anda kasih contoh lagi. Bagaimana umat Islam ini merasa ya, tersakiti. Beberapa bulan yang lalu, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Ana melakukan demo di depan Polda Lampung bersama anak-anak. Ada salah satu ketua RW ya. Ketua RW atau ketua RT di Bandar Lampung ditangkap oleh Polda karena menertibkan tempat ibadah liar. Jadi ada satu perkampungan muslim, tiba-tiba ada satu rumah dibuat untuk beribadatan agama lain. Anda tidak mau ngomong agama apa ya? Atau kita ngomong nih agama lain ya. Dan ketika dibubarkan tidak ada masalah.
karena memang tidak berizin gitu. Nah, kita kan ngikutin hukum yang ada di Indonesia. Tempat ibadah agama lain di daerah suatu agama tertentu, kalau mau bikin tempat ibadah yang tidak sesuai dengan agama orang di sekitar situ, harus ada perizinan dari warga. Ya. Itu SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama 3 Menteri. Oke. Dasarnya adalah, maka apa yang dilakukan oleh ketua RT ini adalah apa? Mengikuti atau menjadi orang yang menertibkan dan menegakkan surat keputusan bersama 3 Menteri. Ya. Bukan dia bikin sendiri, bukan. Tidak ada masalah. Bahkan ketika terjadi ribut, Polres ini sudah mendamaikan antara pihak agama tersebut dengan ketua RT-nya. Sudah didamaikan. Tapi subhanallah, inilah, ya begitulah ya. Ada polisi sendiri yang melaporkan ketua RT tersebut sehingga ditangkap. Polisi Dan sendiri. kasusnya pun penistaan agama. Bentar, kalau saya boleh masuk, itu langkah ketua RT atau RW tersebut itu konstitusional atau inkonstitusional? Sangat konstitusional. Sangat ya. Sangat, karena SKB 3 Menteri jelas gitu. Surat keputusan bersama 3 Menteri untuk adanya tempat peribadatan, kecuali bukan tempat peribadatan ya. Di dalam rumah kemudian berdoa dengan cara agama masing-masing, itu tidak harus diisi. Tapi kalau sudah berbicara tempat ibadah, misalnya masjid kah, misalnya gereja kah, misalnya apapun namanya, di tempat agama yang bukan tempat orang tersebut beragama, yakni misalnya di satu kampung ini Nasrani semua, mau bikin masjid mesti jelas. Harus ada berapa jamaah masjidnya, ada hitungannya, ada aturannya. Berapa rumah yang ikut sholat di masjid, terus warga setempat mengizinkan atau tidak, sama. Tidak. Tapi yang terjadi ketika si ketua RT ini kemudian datang dan membubarkan ini acara dengan alasan tidak ada izin, karena ini adalah bukan tempat ibadah, tapi ini rumah saja yang kemudian dijadikan tempat ibadah salah satu agama tertentu, sudah selesai, aman. Dan bahkan ini ramai sampai ke Polres, di Polres sudah didamaikan. Tiba-tiba dari Polda ada yang mempermasalahkan dan langsung ditangkap. Dalihnya kalau boleh tahu. Penistaan agama. Wow. Kan? Artinya kalau dihubungkan dengan fenomena yang sekarang Harusnya udah ditangkap. harusnya sudah ditangkap. Kan begitu, ya kan? Kalau ini jelas gitu loh. Jelas, Kalimatnya, kata-katanya jelas menghina semua umat. Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW adalah titik-titik, begitu kan? Semua. Ini kalimatnya jelas. Kalau itu hanya beberapa orang yang sedang melakukan peribadahan dan tidak ada kalimat kasar, tidak ada apapun, tidak ada korban di situ. Orang yang di situ pun menyadari kalau mereka salah. Atau gini Beb, kita harus jadi polisi dulu Beb. Bisa, boleh juga seperti itu, gitu. Tapi kita doakan mudah-mudahan polisi-polisi kita sebagai polisi-polisi yang betul-betul berjalan di atas hukum yang koridor hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan. Jadi kalau boleh saya masuk Beb, di zoom out fenomena yang seolah-olah apa yang ditanyakan oleh Mas Rio tadi, seolah-olah pemerintah itu Ya, mendiskreditkan umat Islam. Tapi kalau menurut pandangan Habib sendiri, sedang terjadi apa, atau memang ini hukum alamiah? Hukum alamiah di mana ketika sesuatu itu mulia, ya memang harus dibakar. Mungkin narasinya atau apa gitu. Ya. Yang antum baca Beb, dari fenomena yang seolah-olah Islam Jadi gerakan Islamophobia ini bukan suatu gerakan yang ujuk-ujuk datang. Benar. Gitu kan. Ini adalah gerakan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh elit global. Terstruktur dan ini bukan masalah di Indonesia saja, ini masalah elit global. Benar. Bagaimana kita lihat umat Islam di negara-negara lain sampai akhirnya berantem dengan sesama Muslim sendiri, ya kan, sampai berperang dengan sesama Muslim sendiri dengan alasan macam-macam. Kita diawali, mungkin kita ingat tahun 80-an ada penyerangan Amerika kepada
Irak ya. Tahun 80-an bagaimana beralasan atau 90-an atau beralasan dengan katanya Irak itu mempunyai senjata nuklir. Saddam Hussein. Dan itu terus sampai munculnya Imam Samudra ya. Misalnya ini adalah cara-cara pembusukan kepada umat Islam. Dari dalam. Dari dalam dong, nggak bisa dari luar. Untuk membusukkan Islam harus dari orang-orang yang disetel seolah-olah Muslim, tapi untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri, gitu kan? Tentu kita masih ingat lah siapa tuh Snooker Crow-nya, ya kan? Bagaimana Snooker Crow-nya datang ke Indonesia, nah kemudian dia pura-pura sebagai seorang ulama, tetapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Begitu juga di Timur Tengah, kita lihat ada William. Siapa itu seorang negarawan dari Inggris yang dia pura-pura ingin menyatukan Jazirah Arab, tapi pada akhirnya Jazirah Arab terpecah belah. Manusia di dalam, dari dalam. Islam dibusukkan sedemikian rupa. Ana masih ingat saya punya kakek tidak kakek langsung ya, kakek miring gitu, apa namanya itu? Kakek tapi miring, jadi paman tapi kakek gitu, paman tapi dari kakek tapi paman, dari jalur paman. Dia bercerita tentang DITI, Darul Islam. Dulu kan ada pemberontakan DITI. Nah, dia bercerita gini, DITI itu bagus pergerakannya, tapi ada orang-orang yang ngaku DITI kerjaannya ngerampok dan memperkosa rakyat Indonesia. Tapi mereka pakai bendera DITI agar DITI dibilang penjahat. Itu fakta. Fakta itu cerita dari kakek saya. Gitu loh. Walaupun di sejarah tidak disebutkan seperti itu, tapi itulah kondisinya gitu. Bagaimana umat Islam itu sudah dibusukkan dari dahulu kala, dari hal yang besar sampai kepada hal yang kecil. Hari ini bagaimana setiap umat Islam yang melakukan suatu kejahatan, labelnya langsung berubah jadi teroris. Tapi ente boleh lihat di Papua sampai hari ini ada namanya KKB. Kenapa namanya kelompok kriminal bersenjata? Bukan teroris. Kenapa nggak teroris? Kenapa? Karena namanya bukan Ahmad, karena namanya bukan Umar, karena namanya bukan Syihab. Kan begitu? Kan di nama mereka Umar pasti. Jadi kalau mereka pengen jadi itu, mereka kan nggak keren tuh. Cuman sekelas KKB, bodoh, terornya luar biasa. Tapi nggak pernah dikatakan teroris gitu kan. Barulah belakangan ini baru mulailah, mungkin beberapa bulan yang lalu baru dikatakan teroris. Kenapa? Karena mereka bukan Ahmad. Nama mereka bukan Umar. Ini sensitif ya. Ini menurut perspektif antum memang sudut pandang masyarakat khalayak umum begitu. Nah, ini bukan pandangan, ini pun di-framing oleh media dan di-frame oleh aktor-aktor politik otomatis. Loh, untuk menjadikan KKB ini menjadi teroris harus dibunuh puluhan orang, harus dibunuh banyak tentara, harus dibunuh banyak polisi baru jadi teroris. Tapi Anda melihat bom panci. Oh iya, Bandung. Tidak ada korban, tetap namanya jadi teroris. Kenapa? Karena namanya Ahmad, karena namanya Abu dan seterusnya. Antum lihat kemarin beberapa waktu yang lalu ada menteri yang ditusuk. Ingat nggak? Ada menteri yang ditusuk. Ya, siapa nama menterinya? Wiranto. Iya, menteri ditusuk sama orang. Ditusuk. Langsung jadi teroris. Yang nusuk langsung jadi terus dicadar-cadari. Bahkan ini aktor-aktor politik kita nih. Bahkan yang lebih luar biasa lagi disebutkan bahwa alamat teroris, ciri-ciri teroris adalah celananya cingkrang dan bercadar. Ahli Quran itu kan sempat keluar. Bagaimana frame yang begitu luar biasa ditujukan kepada umat Islam. Ala kulli hal, dalam segala kita memang hari ini perlu banyak perbenaran. Umat Islam hari ini perlu banyak perbenaran. Sangat perlu banyak berbenah. Begitu kira-kira. Utamanya menurut Habib sendiri yang harus dibenahi. Satu hal yang selalu Anda ingat dari perkataan Al-Habib Ali Al-Jifri. Semoga Allah berikan pada beliau panjang umur. Salah satu ulama dunia yang hari ini begitu luar biasa dakwahnya. Nah, ingat kata-kata beliau. Ya Rasulullah udhurna. Ya Rasulullah maafin kita. Kenapa? Karena kami umat Islam belum mampu menampakkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang selalu anak ingat.
kita perlu banyak berbenah. Umat Islam ini hari ini, yang terjadi di dalam umat Islam ini, merasa bahwa kalau ente berbeda dengan ana berarti ente gak Islam. Umat Islam hari ini merasa bahwa ana afdal mink, nahnu ashabul haq. Ya, kamilah orang yang paling benar, yang lain salah semuanya. Nah ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada Yahudi, kepada kitab sucinya Yahudi, kepada kitab sucinya Nasrani apa? La tukadzibuhu wala tusaddiquhu, kata Nabi. Jangan ente dustakan, juga jangan ente benerin. Coba ente bayangin. Masya Allah, saking ngajarin kita untuk apa? Sama, untuk toleransi yang luar biasa. Tapi kita hari ini kondisi umat Islam memang menyedihkan hari ini. Alhamdulillah. Terus gini, Bib. Ketika muncul sebuah fenomena tertentu yang mengarah pada proses dan upaya untuk mendiskreditkan ini agama, yakni Islam, itu kan umat tak terkecuali para tokoh-tokoh agama itu terbelah menjadi dua. Satu, ada yang diem. Yang kedua, ada yang satu barisan dengan antum nih. Ya. Kita sebut misalnya lah ya guru kita ya, Rizik Muhammad. Terus kemudian Habib Bahar, tak terkecuali antum yang pergerakannya sebegitu heboh di Lampung sampai tercium di Jakarta. Jadi poin pertanyaan saya begini. Bagaimana sikap antum mengenai kubu sebelah? Yang Masya Allah beliau mutafandin fil fiqih, fil tafsir, wal hadith, lalu majarroh. Tapi beliau dengan kredibilitas keilmuan dan luasnya wawasan keilmuannya, kenapa ngambil sikap diam? Sikap antum gimana? Pandangan antum, kenapa kok beliau diam? Atau kok beliau mengatur strategi atau bagaimana? Ya, gini, kepada sahabat-sahabat kita yang tidak ikut bergerak, sebenarnya investasi mereka dalam Islam itu besar. Jadi seperti tadi ada satu saudara nangisi di majelis taklim mengatakan bahwa duduk di majelis taklim saknyuk gitu. Sesaat itu sudah investasi besar buat Islam gitu kan. Itu investasi besar dan Allah Subhanahu wa taala pun kasih tahu nafarun, kalau tidak karena sekelompok orang yang enggak ikut berperang tapi litolabil ilm, ya Islam juga tetap hancur gitu. Islam juga akan hancur. Nah mereka inilah adalah nafar, orang-orang yang menyelamatkan Islam dengan keilmuan mereka, dengan kefikihan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang investasinya sangat besar untuk Islam Indonesia buat dunia. Ya, kalaupun teman-teman itu diam, ana yakin mereka tidak diam di dalam rukuknya, tidak diam di dalam sujudnya, tidak diam di dalam malamnya mendoakan Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad. Ana yakin mereka memang tidak bersuara secara lantang, karena ada beberapa hal yang mereka beliau semua pahami daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak akan diam di dalam malamnya, qiyamul lailnya, di dalam sujudnya, di dalam doa-doanya selalu mendoakan saudara-saudara sesama Islam. Dan kita lihat kok di setiap khutbah di dalam Allahumma ansyur juyusan muslimin. Di semua buku-buku khutbah. Ya Allah, bela para tentara-tentaranya umat muslim. Tentara umat muslim ini beda. Yang mereka tentara umat Islam ini tidak punya baju seragam, tidak punya senjata. Tentara umat Islam adalah siapapun orang yang tegak berdiri menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus begini, Beb, kalau misalnya ada di tubuh umat Islam sendiri beliau tidak ikut di lapangan demi untuk membela selaku umat yang rindu dan cinta betul terhadap Nabi Muhammad SAW yang dinistakan, terus kemudian juga bukan bagian daripada mereka yang dalam ruku dan sujudnya mendoakan mereka yang turun di jalan, ada bagian blok C justru ambil bagian daripada musuh-musuh Islam yang kemudian justru turut andil menghembuskan perjuangan kita sebagai umat Islam. Menurut pandangan antum, meredupkan perjuangannya, bahkan dengan statement-statement mereka. Ini kan sifat yang Allah sematkan kepada kaum munafikin. Alal haqiqah munafik, hakikatnya munafik. Hakikatnya munafik itu seperti apa? Orang yang yadharul Islam.
Orang ini nunjukkannya seolah orang Islam, tetapi mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Maka mereka masuk ke dalam ayat yuriduna yudhiba nurallah bi afwahihim. Mereka adalah kelompok orang-orang yang selalu menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan statement-statement mereka, dengan narasi-narasi mereka, dengan diksi-diksi mereka, tapi kan Justru sebaliknya. wallahu mutimmu nurahu walau karihal musyrikun. Jadi mereka sebenarnya bukan golongan muslimin dong. Kalau sudah jelas seperti itu, mereka hakikatnya bukan golongan muslimin. Sekalipun jubahnya menggunakan atribut umat Islam. Walaupun jubahnya muslim, semuanya muslim, KTP-nya muslim. Pada hakikatnya mereka bukan muslimin, tetapi tidak boleh juga kita kafirin. Karena nahkum bil zawahir. Kita ini umat Islam ini menghukumi dengan hal-hal yang bersifat zahir. Nah, jangan sampai kita mengatakan kepada orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda keislaman lasta muslimah, nggak boleh kita ngomong ini bukan orang muslim padahal dia memperlihatkan tanda-tanda kemusliman. Terus sikap kita kepada mereka bagaimana? Huwa hum ahaq birrahmah. Mereka lebih berhak untuk kita kasihi. Karena mereka melemparkan diri mereka ke dalam kehancuran. Seharusnya kita lebih banyak doakan mereka malam hari, nangis, mintakan agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya, kita harusnya lebih. Kalau teman-teman ente yang berjuang di dalam agama, baik yang sakit ataupun yang natik, baik yang berbicara ataupun yang diem, ini orang-orang yang sudah punya kaplingan di surga. Ya, ini orang-orang yang level yang C ini, mereka punya kaplingan di neraka. Apakah hari itu kita melihat saudara kita di neraka, sementara baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Idzan la arda wa ahadun min ummati dakhalan nar." Kalau begitu saya dari itu ada satu sejauh umat masuk neraka. Hadza huwal habibul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Mas Rio, ini kita kan Masya Allah nih 2-3 hari yang lalu kan kedatangan tamu agung, tamu mulia Al Habib Umar bin Hafid. Jangan mungkin tahu juga lah ya. Viralitas itu di sosial media. Iya, tahu. Benar kan? Jadi kita berdua tadi di luar berunding, kalau menurut antum gitu, kedatangan Habib Umar di Indonesia apakah kemudian menjadi angin segar bagi umat Islam secara menyeluruh di balik munculnya dikotomi atau pemecahan-pemecahan? Ada yang nyun sewu kita sebutkan NU gondok-gondokan, Gales ada Ba'alawi, NU dengan Muhammadiyah dan seterusnya. Walhasil apakah kemudian sosok Habib Umar di Indonesia itu menjadi sisi positif bagi umat Islam di Indonesia? Ya. Sebelumnya Ana mesti beresin pertanyaannya. NU tidak pernah gontok-gontokan sama Sada Ba'alawi. Oknum yang di framing. Ya, yang di framing. Oknum yang mengaku dirinya sebagai Nahdliyin. Kalau kita ngikutin pendapatnya, NU ini punya ketua umum namanya Kiai Yahya Stakuf, dan dia berkata kok kepada nahnu muhibbin ahlul bait. Kemudian Said Agil Siraj juga mengatakan, Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil nahnu muhibbin ahlul bait. Artinya secara frame sebenarnya NU dengan habaib bergandengan tangan, beriringan seperti rel kereta api. Tujuannya sama, untuk membawa kereta sampai kepada tujuannya, yaitu umat yang baginda Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, maaf udah meluruskan. Oke, jadi lanjut. Kemudian Umar. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nahdliyin, tetapi mereka kemudian frontal menyerang Ahlul Bait, khususnya dari Ba'alawi. Apakah mereka pantas disebut Nahdliyin atau mereka memang benar orang-orang Nahdliyin? Ya, mereka memang orang-orang Nahdliyin. Ya, mereka orang Nahdliyin. Lakin baghaw ala Nahdliyin. Tapi mereka adalah orang-orang yang baghaw ala Nahdliyin. Mereka orang-orang Nahdliyin, tetapi mereka orang-orang yang membangkang kepada Nahdliyin itu sendiri. Dan apakah itu angin segar dengan datangnya Habib Umar? Bukan cuma angin segar, datangnya seorang waliullah ke negeri kita, ya. Dengan satu wali saja cukuplah ngentaskan orang Indonesia ini dari siksa neraka. Apalagi kok tidak cuma dari bala musibah yang bertubi-tubi datang ke negeri kita kan, dari gempa dan seterusnya, banyak sekali datang musibah. Datangnya Habib Umar, kita lihat yang tadinya di framing
oleh orang-orang jahat, zalim yang hasad kepada Pak Alawi ya, hasad kepada para habaib, hasad kepada para ulama, di frame sedemikian luar biasa. Tiba-tiba Habib Umar bikin istimewa ulama di tepian. Selesai sudah selesai itu, khalas khatam, selesai gitu. Oke Habib, mungkin sebelum kita pembicaraan melebar kemana-mana, mungkin kita kembali ke topik awal di mana ke penista agama tadi ya. Menurut Habib, setelah Habib kan tadi bicara banyak tentang diskriminasi Islam mungkin terus ada nggak sih menurut Habib ini yang berbicara ini kan siapa sih gitu ya, yang menista itu siapa sih gitu ya? Menurut Habib sendiri, kira-kira menurut Habib sendiri, kira-kira yang sih orang ini bisa berbicara seperti ini itu ada nggak ya atau pendorongnya gitu? Ada. Menurut Habib ada pendorongnya supaya dia tuh jadi berani ngomong seperti itu gitu, di kalangan masyarakat. Tidak mungkin tidak ada. Siapa pendorongnya? Adalah aktor-aktor yang selama ini menyuarakan penistaan kepada agama di dalam sosial medianya. Kita tahu lah ada beberapa sekelas Abu Janda ya, sekelas siapa namanya Denny Siregar yang kita laporkan tapi kebal hukum. Saya ini sempat melaporkan beberapa tokoh yang garis keras penista agama ya. Saya ini melaporkan beberapa tokoh garis keras penista agama dan tidak diproses. Tidak diproses sampai hari ini. Padahal itu sudah jelas penistaannya, buktinya ada. Ade Armando sampai hari ini masih tersangka tapi tidak pernah ditangkap. Beb, kenapa kok nggak nyebutin hamba Allah aja, Beb? Nyebutin Ade Armando. Harus disebutkan. Mereka ini jelas para penista agama, dan kalau misalnya kita ngomong lonte itu kupu-kupu malam itu jadinya nggak keren gitu. Allahu Akbar. Lonte ya itu bilangkan lonte gitu biar nggak keren gitu loh. Kupu-kupu malam terlalu indah. Kalimatnya orang nggak jijik gitu loh. Ya kan? Kenapa? Habib ngajarkan kebencian untuk dia. Iya, saya ngajarkan kebencian untuk dia. Saya ngajarkan kebencian untuk mereka orang-orang yang menghinakan, membenci Islam. Saya ajarkan benci perbuatan mereka sampai mereka tobat. Artinya benci perbuatan mereka. Dan seperti yang mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan penistaan agama, karena yang dia lihat adalah tokoh-tokoh ini. Ada pendorongnya, apalagi ketika tidak diproses. Makin. Kan? Ketika tidak diproses kemudian menjadi terkenal, menjadi luar biasa. Ente lihat di Indonesia ada satu kaidah. Ini kaidah usul fikih baru di Indonesia. Oh itu. Khalif tu'raf. Apa itu? Ente buat sesuatu yang berbeda, maka kamu akan menjadi viral. Kamu buatlah sesuatu yang ketika orang-orang para penista agama ini kemudian malah menjadi viral, viewernya banyak, ya kan? Kemudian followernya banyak, pemujanya di mana-mana. Ini akan membangkitkan kepada orang, motivasi kepada orang untuk melakukan hal yang sama. Iya. Karena panggungnya terbuka lebar. Apalagi kalau tidak diproses. Maka saya katakan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Pringsewu, andai antum kalian semua membiarkan ini, maka ente membuka panggung lebar untuk para penista agama muncul di negara kita, khususnya di Pringsewu. Gitu. Dan ini akan menjadi konflik horizontal yang luar biasa, akan menjadi konflik sesama umat bangsa yang luar biasa, dan yang paling ditakutkan terjadinya pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kata Habib tadi adalah yang mendorong adalah orang-orang yang sudah melakukan itu tapi dia tidak ditangkap. Nanti Habib sangat berharap, mungkin Habib berharap orang-orang tersebut, ya orang-orang yang seperti Abu Janda yang tadi disebutkan itu ditangkap ya Habib ya. Harusnya ditangkap. Bahkan saya ini sempat ngelaporkan seorang jenderal TNI namanya Dudung. Hamba Allah, Beb. Nggak, saya kasih tahu karena itu viral. Saya laporkan Jenderal Dudung pun terkait penistaan agama. Saya orang yang melaporkan. Oke, diproses nggak? Enggak. Kenapa kok Habib nggak, kalau boleh tahu saya boleh tanya. Kenapa Habib sampai berani gitu? Kenapa Habib berani melaporkan ini ke jenderal ya? Oke lah, kalau mungkin saya nggak tahu ya, kayak saya sendiri
jenderal gitu ya. Saya nggak berani gitu. Sekalipun tahu bahwa laporan itu tertolak. Sekalipun tahu itu benar, mungkin saya benar nih benar. Benar dan sekalipun tertolak. Iya, kenapa sampai berani gitu? Kenapa? Apa yang kan nggak menutup kemungkinan Beb, itu jadi bumerang Beb. Ya, betul, jadi betul. bumerang dan maaf Sel, ayo Habib Umar. nah Ana ingat di Kenapa? dalam satu hal yakni Al-Imam Abdullah bin Alam bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata di dalam kitab Nasihat Dunia, tuba sumatuba liman duriba au syutima au hubisa li amrihi bil ma'ruf wa nahyihi 'anil munkar. Beruntunglah orang yang dia itu dihina, dicaci, dipukuli, bahkan dipenjara karena dia menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar. Lah kalau itu adalah suatu keberuntungan. 3 kali keberuntungan. Iya, 3 kali keberuntungan. Iya. Kalau itu suatu keberuntungan, lah apa yang harus saya takutin? Mau beruntung kok takut? Ente mau dapat hadiah, Anda takut ada dapat itu kan pemikiran konyol gitu. Iya. Nah, di penjara itu adalah keberuntungan bagi kami orang-orang yang mengaku mencintai syariat Nabi dan mencintai asyara bagi Nabi Muhammad dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditakutkan? Oke, jadi ini kembali ke si penista tadi ya. Ya. Si yang sekarang ini Ya. kan sudah masuk di proses penyidikan. Penyelidikan dan atau penyidikan. Jadi ini oke lah, nanti seumpama memang benar dihukum dengan hukuman. Jadi dia kan kasusnya itu menyebarkan lewat grup WA Ya. atau status itu. Ya. Itu kan media elektronik kalau nggak salah hukumnya itu Undang-undang ITE. itu berapa? 6 tahun ya? Apa lupa ya? Kalau berapa? Ya. Hukuman penjara ya? Ya nanti ditampilkan oleh tim kreator. Iya. Dipenggal. Iya. Kalau hukum Islam iya Pak. Oh, kita ngomongin hukum di sini. Kalau negara nanti ditampilkan oleh tim kreator ya. Berapa bre? Ya. Nah, Kalau nggak salah selalu baca itu 6 tahun. Iya. Nah, oke. ini kita tidak mengejar dia di dalam kasus ITE-nya. Oke. Tapi Karena undang-undang yang baru, WhatsApp itu tidak bisa dijadikan alat bukti untuk undang-undang ITE. Nah, ini undang-undang yang baru ya. Perlu dipahami ini. Oh, iya. Karena mungkin bukan ahli hukum ya, tapi penasihat hukum kita mengatakan seperti itu. Jadi WhatsApp tidak bisa lagi dijadikan untuk. Makanya kita kejar ke 156A. 156A itu hukum tentang penistaan agama. Langsung kepada penistaan agama. Penistaan agama itu asal ente anak 3 orang gitu. Kemudian salah satu dari ente menistakan agama, kemudian ente berdua melaporkan tanpa ada orang yang lain yang tahu, masuk kasus ini. Sekalipun lewat WhatsApp. Oh gini aja loh, ngobrol bertiga aja cukup gitu. Ngobrol bertiga aja sudah cukup sebagai penistaan agama gitu. Apalagi status WhatsApp yang dilihat oleh banyak orang gitu kan. Nah, tapi untuk undang-undang ITE-nya tidak masuk. Tidak bisa kita masukkan undang-undang ITE-nya. Begitu. oke. Jadi gini, maksudnya gini. Menurut Habib merasa batin pribadinya Habib ya. Habib pasti benci lah. Benci dengan tindakannya yang penistaan agama itu. Tapi ketika dengan hukumannya berapa tahun? 6 tahun. Itu penistaan agama itu, saya tahu saya. Nah itu menurut Habib cukup nggak? Enggak. Kalau nanti ternyata 6 tahun nggak cukup? Nggak cukup. Tapi kan itu yang sudah ada di Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan kita? Kan otomatis akan muncul apa yang harus dilakukan para DPR? Ayo dong godok undang-undang baru bagi penista agama, lemparin di laut, tinggalin gitu misalnya, ya kan, atau seret di kereta api gitu misalnya, sehingga tidak akan muncul lagi para penista agama gitu kan. Dan itu boleh kalau digodok lewat DPR untuk ternyata sekarang ada undang-undang kesehatan. Dan itu ditolak oleh para nakes kok. Undang-undang di Indonesia sekarang kan banyak bermasalah. Ya kan? Undang-undang tenaga kerja bermasalah, undang-undang nakes bermasalah, itu bermasalah gitu. Biar gak bermasalah, Anda kasih tahu para DPR ya, dari apapun nanti punya partai, ayo dong bikin undang-undang yang tidak bermasalah. Contoh
bikinin undang-undang terkait penistaan agama. Misalnya kalau menistakan agama dihukum lempar ke laut kek gitu kan, dibandolin pakai AP gitu kan, negara kelelap gitu. Ini saran Bib ya. Saran kan boleh. Itu tidak akan bermasalah gitu. Daripada ente bikin undang-undang, kemarin undang-undang nakes. Coba deh, berapa banyak tenaga kerja kesehatan yang kemudian demo di Jakarta. Kemudian kemarin ada undang-undang buruh. Itu berapa banyak buruh kemarin? May Day atau apa kemarin itu mereka turun ke jalan dengan undang-undang Omnibus Law yang sangat bermasalah itu kan. Bahkan ada undang-undang baru nih yang memang belum disahkan ya. Tapi ini kita melenceng dulu dari topik ya. Ini ada undang-undang tentang draft perpres jurnalisme berkualitas. Iya. Nah, itu kan yang dimana itu nanti berarti informasi itu sangat dibatasi gitu. Kebebasan informasi itu dibatasi. Termasuk dari konten. Iya benar. Karena nanti harus informasi yang keluar tuh harus melalui Dewan Pers dan setiap konten kreator atau media platform itu yang boleh menyebarkan informasi adalah yang bekerja sama dengan pemerintahan Dewan Pers. Nah itu ini kalau disahkan, ini menurut Habib gimana? Ini sebelum kita kembali ke topik awal. Ini adalah pembungkaman. Pertama ini adalah pembungkaman. Jadi belakangan ini kan yang paling masif ya, serangan daripada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka lebih banyak menuangkannya lewat media sosial. Belakangan kita sama-sama tahu lah. Bahkan sampai kalau ente posting foto IB di Facebook itu ente punya akun hangus. Di Instagram ente punya akun kelar gitu kan. Selesai ente punya akun gitu kan. Oh, syahid lah. Akun kita baru gitu. Kalau ente, tapi kalau YouTube lebih itu ya, lebih dibandingkan dengan Instagram, Facebook dan yang lainnya. Tapi dengar-dengar juga kan memang perusahaan-perusahaan besar tuh bahkan tidak setuju kayak YouTube, Google itu kan sampai menyurati pemerintahan Indonesia kalau memang disahkan akan cabut gitu kan. Iya pastilah. Pasti karena ini pembungkaman, karena selama ini memang kemudian nanti kita lihat anak-anak muda yang ngevlog, ya kan? Anak-anak muda dia ngevlog mau cerita ikan. Nggak usah lah cerita politik, dia ngevlog mau cerita ikan. Ada ikan jenis baru nih bagus, ikan hias mungkin gitu kan. Tiba-tiba mesti lewat Dewan Pers. Ini alang. Jadi saya mau katakan nih sama para pembuat undang-undang, tolong dong, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Bukan sebaliknya. Kalau yang terjadi hari ini, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu? Seolah-olah itu jangan baper dulu ya. Ala kulli hal ini bisa sampai pagi itu post ke Samana kalau nggak diberhentiin. Benar juga kalau bahas soal ikan tadi bahaya. Misalnya ada ikan warna merah gebuk ikan warna kuning, langsung. Itu jadi bahaya, nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa jalan. Jadi ini pembungkaman ya. Gini, menurut Habib ini adalah sebuah pembungkaman. Tapi kalau menurut Habib sendiri ya, apa yang harus dilakukan? Enggak, menurut Habib, pemerintah menciptakan suatu peraturan ini. Menurut Habib, kenapa kita dibungkamkan? Kekhawatiran terbesarnya itu apa? Menurut Habib? Kekhawatiran terbesarnya adalah diketahuinya kebobrokan terpublish. Kita kemarin lihatlah, ya kan, kasus yang menimpa seseorang namanya Sambo, ya kan, itu karena media sosial. Kalau no viral no justice. Mungkin no viral no justice ya. Iya. Mungkin. Nggak mungkin, itu nyata. Beb, maksudnya sedikit aja Beb, munculin sisi husnuzon antum lewat peraturan ini atau peraturan-peraturan mungkin menjaga dari pornografi dan seterusnya. Ada nggak sisi baiknya? Ada. Menjaga dari pornografi, porno aksi, ya, perempuan yang joget-joget binal, perempuan yang bersuara-suara dan seterusnya gitu kan. Tapi kan itu udah juga kan, udah untuk maksudnya kalau untuk itu kan yang sensor itu udah cukup KPI
Ya mungkin ini mau diperketat lagi. Kan saya suruh husnudon. Nah, anak-anak bikin husnudon. Oh, sorry malah saya pancing. Kan anak suruh husnudon. Dia kan udah husnudon ya gitu. Jadi kita udah ya mungkin juga terkait undang-undang cukup dulu. Mungkin kita kembali ke topik karena ini menikah udah cukup lama waktunya. Jadi tentang tadi Happy Month. Oh, tentang apa ya? Enggak, yang tentang penistaan orang. Kesimpulannya, arah kesimpulannya. Jadi harapan Habib ini khususnya kepada siapapun, mungkin kepada masyarakat atau kepada siapapun lah, pemerintah, atau harapannya apa supaya tidak ada lagi penistaan agama lagi yang seperti ini. Dia bahasanya itu kan ditujukan dan menang semua kepada semua itu sedunia kan. Itu kayak udah, ini berarti udah sangat berani banget gitu. Jangan, supaya tidak ada rasa-rasa seperti itu dan tidak lagi kasus-kasus yang terus terkembali itu gimana Bu? Harapannya itu gimana? Tentu ya, penista agama apapun, mau menistakan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, agama apapun, tidak boleh dinistakan di negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dunia. Tidak boleh kita menistakan agama apapun, dan siapapun tidak berhak untuk menistakan agama apapun dan agamanya siapapun. Maka apa harapan kita? Harapan kita kepada pihak, kalau untuk Pringsewu, kepada pihak kepolisian Polres Pringsewu agar menanggapi ini dengan serius, menanggapi ini dengan profesional, dan agar tidak sampai terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak. Untuk negeri kita Indonesia, ayo dong, tangkap tuh para penista-penista agama yang masih bebas. Udah dilaporin berkali-kali tapi bebas-bebas juga. Juga untuk negeri kita, ayo dong, kita rame-rame bersatu, satukan niat, satukan tekad. Kita pengen negeri kita negeri yang aman dari bahaya pemikiran, termasuk sekarang ada LGBT dan lain-lain. Jadi ayo rame-rame kita bersatu, buang segala sentimen masing-masing atau fanatis kepada golongan, fanatis kepada partai, fanatis kepada apapun, dibuang semuanya. Ayo kita berpikir untuk kemajuan Indonesia. Nah, pikir kalau tidak ada kepentingan duniawi yang melatar belakangi, nggak bakal ada sih hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi intinya kepentingan duniawi lah. Ya baik itu jabatan atau apapun gitu. Tetap berjuang, jangan mundur. Ya. Hilangkan gigi mundurmu dalam perjuangan. Yes. Terus gini.